Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil kerja dari kelompok kami. Di sini kami memilih materi mengenai regresi. Anggota kelompok kami yaitu Rizky Hernawan Wicaksono dengan NIM 18 11 1847, Mukti Prasetyo dengan NIM 18 11 1860, saya sendiri Nur Aslam Agung Putra Pratama dengan NIM 18 11 1861, Sylvia Puspitasari dengan NIM 18 11 1866, dan juga Muhammad Gading Hidayat Zargasi dengan NIM 18 11 1873. Regresi. Regresi merupakan pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk fungsi. Diperlukan pemisahan yang tegas antara variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya disimbolkan dengan X dan Y. Pada regresi, harus ada variabel yang ditentukan dengan variabel yang menentukan, atau dengan kata lain, adanya ketergantungan antara variabel yang satu dan variabel lainnya. Kedua variabel dalam regresi biasanya bersifat kasual atau sebab akibat, yaitu saling berpengaruh atau saling mempengaruhi. Dan di sini saya akan menjelaskan pembagian dari regresi. Di sini regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu sebuah metode regresi di mana persamaan yang dihasilkan berupa persamaan linear. Berdasarkan pada persamaan yang dihasilkan dapat dihitung prediksi dengan memasukkan nilai-nilai variabel prediktor pada persamaan tersebut. Berdasarkan pada proses tersebut dapat dihasilkan nilai prediksi variabel respon, di mana variabel adalah besaran yang berubah-ubah nilainya, atau analisis regresi linear sederhana adalah R, hubungan secara linear antara yaitu variabel dependen atau S dengan variabel dependen Y. Persamaan linear bentuk eksplisit. Persamaan linear yang menempatkan suatu perubahan secara tunggal pada salah satu persamaan. Dan metode regresi merupakan salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara suatu variabel respon dengan suatu atau lebih variabel penjelas. Salah satu contoh regresi linear sederhana. Dalam metode regresi linear sederhana mempunyai data yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk membentuk persamaan regresi. Seperti persamaan garis regresi C sama dengan A plus BX, di mana Y adalah sebuah variabel dependen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien, variabel X, dan X sama dengan variabel independen. Di mana di sini contoh grafik dari regresi linear sederhana. Selanjutnya ada konstanta A dan B diperoleh dari persamaan G. X dan Y diperoleh dari rata-rata dari data-data sebelumnya yang dijadikan dalam bentuk tabel sampel. Ketepatan garis regresi dapat dilihat apabila semua sebaran titik mendekati garis regresi. Penyebaran dan penyimpangan titik tersebut dari garis regresi disebut dengan standar error of estimate. Untuk mendapatkan C yaitu G. Selanjutnya di sini ada contoh implementasi regresi linear sederhana. Salah satu contoh perbandingan regresi linear, backpropagation, dan fusi Mamdani dalam prediksi harga emas. Dan ada juga tingkat produksi kopi menggunakan regresi linear, implementasi algoritma regresi linear sederhana dalam memprediksi besaran pendapatan daerah. Regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen atau tidak bebas dan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen. Sebagai contoh X1, X2, bla 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 hingga Xn. Dengan variabel Y. Analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sebagai contoh, ada beberapa contoh yang diambil untuk rumus maupun perhitungan tentang regresi linear berganda. Salah satunya yaitu implementasi memprediksi jumlah nasabah kredit macet pada BPR. Untuk
contoh yang kami ambil ini sangat cocok dengan metode regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian karena dapat mengetahui berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait, baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Metode regresi linear berganda ini merupakan salah satu metode yang pokok yang dipakai dalam bidang ilmu statistik, di mana gunanya yaitu untuk mengintrospeksikan kelas, yaitu sebagai kombinasi atau atribut dengan bobot yang telah ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Di mana Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 hingga Bn Xn. Contoh implementasi regresi linear berganda. Ini adalah contoh tabelnya, contoh data yang ada di BPRX. Ada bulan, nasabah, total pinjaman, suku bunga kredit macet. Nah, diimplementasikan di mana nasabah menjadi X1, total pinjaman X2, suku bunga X3, dan kredit macet Y. Di sini ada perhitungan untuk mengetahui jumlah prediksi jumlah nasabah. Untuk mencari koefisien regresi B1, B2, B3, dan A digunakan persamaan simultan sebagai berikut. Persamaan satu yaitu ada jumlah X1 ini sama dengan B1 dikali jumlah X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali jumlah X1 dikali X2 terus ditambah B3 dikali jumlah dari X1 dikali X3. Di persamaan kedua itu ada jumlah X2 itu B1 dikali jumlah dari X1 dikali X2 ditambah B2 dikali jumlah X2 pangkat 2 ditambah B3 dikali jumlah dari X2 dikali X3. Lalu di persamaan 3 itu juga ada jumlah dari X3 itu B1 dikali jumlah X1 kali X3 ditambah B2 dikali jumlah X2 dikali X3 ditambah B3 ditambah B3 dikali jumlah dari X3 pangkat 2. Nah, sini ada contoh dari rumusnya itu. Lalu ini hasil skor defisiasi dimasukkan ke dalam persamaan simultan. Nah, sini ada jumlah dari persamaan pertama, lalu di ini kedua ada jumlah persamaan kedua ini, dan yang ketiga ini persamaan dari yang ketiga ini tadi. Terus selanjutnya, setelah persamaan regresi linear didapatkan, maka untuk memprediksi nasabah kredit macet akan sangat mudah. Contoh kasus misalnya pada bulan berikutnya jumlah nasabah itu menjadi X1 yang ada sebanyak 41. Total pinjaman itu menjadi X2. Kita ibaratkan menjadi X2 sebanyak 550 juta dan suku bunga itu menjadi X3 sebanyak 143 juta. Maka menghitung prediksi jumlah nasabah kredit macet adalah dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda di atas, sehingga itu Y A ditambah B1 dikali X1 lalu ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 kali X3 lalu menghasilkan sebuah angka ini, menghasilkan hasil ini. Lalu tinggal kita jumlahkan, kita perhitungkan, dan ini Y-nya dan ketemu dengan hasil Y ini. Oke, di sini saya akan sedikit menambahkan lagi materinya. Di sini saya mengambil contoh implementasi dari regresi linear berganda. Yang pertama, penggunaan regresi linear berganda untuk menganalisis pendapatan petani kelapa. Kemudian ada efektivitas metode regresi robust penduga Wells dalam mengatasi pencicilan dan pemodelan regresi linear berganda. Kemudian ada implementasi algoritma regresi linear berganda untuk memprediksi produksi padi di Kabupaten Bantul. Dan terakhir ada contoh pengaruh sisa hasil usaha atau SHU pada koperasi menggunakan regresi linear berganda. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Ya, di sini beberapa ada dari buku dan juga kebanyakan memang dari jurnal. Terima kasih. Sekian hasil kerja dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.